Halo guys, salam modif Garuda Jaya. Kali ini kita kedatangan satu Innova Reborn baru Grace ya, kilometer masih 300. Datang dari kota Pati di Jawa Tengah sini ya. Pati, Rembang, Kudus, Juwana ya, kira-kira seperti itu. Yang akan kita modif nggak full spec tapi kelas medium ya. Apa aja yang kita kerjakan? Modif headlamp ya. Repaint body kit Venturer, fog lamp Pro G. Kemudian coating juga akan kita kerjakan, kaca film juga tentu akan kita kerjakan karena di Semarang ini, di area Jawa Tengah ini, panasnya minta ampun. Ya kayak hari ini ya bersyukur mendung, jadi nggak terlalu panas. Ya kita ngevlog di pinggir jalan pun masih oke. Ya karena kemarin siang mobilnya udah datang, langsung kita kerjain ganti ban velg dulu. Ya ban kita pakai yang premium, tapi velg kita nggak pakai yang Thailand guys. Tapi kalian lihat tampilannya tetap oke, cakep dan kokoh. Nanti akan kita hari ini akan kita kerjakan untuk pengerjaan lowering kitnya dan kaki-kaki. Jadi ini dia akan merunduk. Ya mobil ini akan merunduk. Yuk kalau kalian mau lihat kaki-kaki ini akan kita kerjain juga di bagian belakang ini. Ya. Ini pernya. Kita nggak pakai yang custom, tapi ini aftermarket sehingga kokoh. Ya jadi banyak kali pertanyaan. Apakah kalau diisi 7 orang plus barang mobilnya akan ambles? Enggak ya. Kalau yang ini enggak, tetap nyaman. Jadi kita enggak asal pasang, tapi kita juga pikirin tuh spek-speknya seperti apa, settingannya seperti apa, supaya mobil tampilan cakep, ceper, kenceng, enak, nyamannya tetap dapat, untuk keluarga juga oke guys. Ya seperti itu. Jadi kita enggak abal-abal asal masuk. Ban pun juga kita pilihkan yang dengan kualitas yang oke, yang empuknya juga dapat, gripnya dapat, nggak bising. Nah, itu kan yang kita semua inginkan ya. Ini shock kalian bisa lihat stylenya ada di sini, bisa di style empuk kerasnya. Sebelum kita serah terimakan, tentu setelah pemasangan kita langsung settingkan ya, settingkan supaya gigitnya pas, ripaunya, membalnya itu juga nyaman ya. Kalau terlalu keras, mungkin buat kenceng enak ya, tapi buat keluarga nggak enak, buat penumpang mual ya. Nanti interior kita juga akan kerjakan seperti peredam, audio ya. Ya itu juga kita kerjakan karena namanya mobil udah dimodif, stop lamp nanti juga kita ganti. Namanya mobil sudah dimodif, kalau suara audio masih ketipak-ketipuk kayak gitu didengerin nggak enak ya. Mobilnya keren, audionya gimana? Ketipak-ketipuk, aduh ampun dah ya. Kita akan buat mobil ini enak dilihat luar dalam dengan budget secukupnya, medium tapi tetap keren guys. Kita ikuti vlognya sama-sama prosesnya setelah ini guys. Halo guys, ini kita ada di tengah-tengah workshop. Jadi rutinitas kita seperti ini ya, ngecek kerjaan, arahin teknisi juga, apa aja yang perlu dikerjakan. Ya di sini kita ada beberapa project. Ini seperti ini Fortuner ya, kita ada beberapa Fortuner yang sudah upgrade ke Legender ya. Ini juga sama udah upgrade ke Legender ya. Kita pakai yang motif GR, jadi ada ininya, cover fog lampnya. Mesin masih kotor, Hurricane XCS juga udah ditambahkan di mobil ini guys. Ban velg juga udah kita ganti. Tapi masih cukup banyak yang perlu dikerjakan restorasinya dan akan terus kita bereskan. Ya, ini beberapa yang lain yang sono tuh ada kap mesin karbon juga. Cakep nih guys. Ya. Ban velg memang masih standar tapi nanti akan kita bereskan juga. Kita ganti juga. Ini kap mesinnya ini enteng banget kalau udah karbon gini. Tuh. Ya. Penyangganya pun kita cuma pakai satu karena enteng banget. Ya. Tuh. Enteng banget.
Oke, ini Prado kita juga nanti akan bikin vlog khusus tentang Prado ini. Pengerjaannya cukup rumit, cukup berat, cukup susah, banyak parts yang kita mau aplikasikan dan keliru, dan kita harus siapkan semua yang cocok untuk di mobil ini ya. Ini karet-karet juga udah kita ganti baru. Oke, sekarang kita mau lanjut ke yang vlog kemarin Innova ya, yang modif medium itu ya guys ya. Ini udah selesai, mobilnya ada di depan. Hari ini akan diambil oleh ownernya. Ya, ini Nissan Terra juga ada. Nah, ini dia mobilnya ya. Ini Innova Reborn tipe G yang kemarin ya, masih standar. Sekarang udah selesai pengerjaannya. Modif lampu udah kita kerjain juga. Tuh kalian bisa lihat motif lampunya. Bisa dipilih satu warna, bisa dibiarin campur-campur. Kemudian fog lamp kalian juga bisa lihat, juga udah kita ganti dengan yang model pilot projector. Jadi bisa main juga jauh dekatnya. Body kit original kita cat juga. Kita repaint dengan body color. Ya, kelihatan lebih enak dilihat. Dan ban velg juga udah langsung kita ganti ring 18, dan kalian bisa lihat fitmentnya udah bagus ya. Kita langsung aturin bahwa fitmentnya harus oke seperti ini. Jadi lampu ya guys ya, kita balik lagi dulu ke lampu. Lampu meskipun seperti ini, mungkin sekarang udah cukup banyak orang yang bisa bikin modif lampu seperti ini, tapi yang kita perlu perhatikan adalah fungsi lampu ya. Fungsi lampu tentu bisakah menerangi perjalanan kita dengan oke. Kemudian umur pakainya, tahan lama enggak, rewel-rewel enggak, safety-nya seperti apa, kerapian di dalam, kabelnya juga seperti apa. Ya, itu perlu jadi perhatian, jadi mention yang cukup penting ya buat kita dalam memodifikasi sebuah mobil. Kemudian kamera 360 ada di depan, black chrome. Nanti untuk black chrome kita lagi siapkan, akan ada tipe terbaru yang akan langsung kita upload buat kalian, karena yang ginian udah terlalu banyak yang copy kita, black chrome, delete chrome, semua orang seperti itu. Kita akan bikin sesuatu yang beda guys. Ya, kamera 360 samping ada di sini. Coating juga udah kita kerjain dengan coating yang 2 layer, tipe Gold Series. Itu tampilan samping ya guys ya. Samping fitment harus oke ya, ini terus jadi perhatian kita ya, karena pengerjaannya cukup banyak partsnya, perniknya kita harus pastikan semuanya udah terpasang dengan baik dan rapi, lurus guys ya. Stop lamp kita pakai yang model Lexus seperti ini, kelihatan slim dan clean ya. Emblem-emblem kita lepasin semua. Harusnya udah kita black chrome, cuman saya sarankan ke ownernya, Pak, dengan kondisi bersih gini kok lebih enak dilihat ya, lebih clean ya. Ya, jadi udah langsung kita sarani seperti itu. Nanti ownernya mau lihat dulu, kalau cocok ya nggak usah dipasang. Ya, sebetulnya emblem udah kita siapkan semua, udah berupa black chrome ya. Belakang juga udah black chrome seperti ini. Bagasi otomatis udah kita tambahkan. Ya, itu barang-barang copotannya yang lama. Ya. Punya kita kalian bisa lihat, ya nutupnya smooth guys. Ya, power back door kayak kemarin di komen di YouTube ada yang nanya, apakah power back door kalau sering problem, sering rusak ya? Semua kembali lagi guys ya. Barang apapun, banyak merek, banyak beredar di pasaran ya, kegunaan mungkin sama. Ya, contoh kayak handphone, ya handphone kegunaan semua sama. Cuman ketika kita istilahnya salah beli atau beli pas dapat miss produk, bukan berarti kita beli lagi dan itu akan rusakan. Enggak juga seperti itu ya. Kayak di power back door tadi kalian bisa lihat kebukanya seperti apa, nutupnya juga seperti apa, semuanya smooth ya, mulus, nggak sampai gubrak-gubrak yang tidak tertahankan ya. Ini kamera 360-nya, ini untuk kamera DVR yang di dalam ya. Oke, kaki udah kita ubah juga, lowering kitnya, jadi cukup ceper tapi tetap enak dipakai, enak dilihat dan nggak gampang nyangkut ya. Ada balance arm di bawah itu dengan stiker yang baru ya, jadi nggak merah ngeblok tapi cuman balance arm, dan di pinggirnya ada garis merahnya. Kemudian shock juga udah kita adjust ya, itu adjustable udah kita adjust supaya pas nyaman dipakai untuk harian dan keluarga guys. Oke, sekarang kita lihat yang di interior ya guys ya.
Dan ini modifnya istilahnya yang kalau kita bikin kelas yang kelas medium ya guys ya. Jadi nggak modif habis-habisan ya. Habis-habisan tentu juga budgetnya juga habis-habisan juga guys ya. Panel ini interior udah kita ganti yang blackwood seperti ini. Ya ada 6 pieces, 1, 2, 3, di tengah ada 3 juga ya, jadi di pintu 2 dan di konsol tengah ini ada 1 guys. Head unit udah kita ganti dengan yang Android 9 inch, RAM 4 ya, ini yang paling ekonomis, termasuk best seller juga di tempat kita ya. Itu kamera 360 nya udah langsung muncul seperti itu ya. Oke. Audio juga udah kita pasang ya, kita pasang nggak yang rumit juga di sini, kalian bisa lihat. Audio ini semua masuk ke tempat asli, jadi nggak ada satupun komponen audio yang keluar. Semua masuk nih tempat tweeter, semua masuk ke sini. Mid bass, speaker tengah juga udah langsung masuk ke tempat aslinya ya. Speaker depan kita pakai Flux ya, oke lah untuk entry level Flux, nggak mahal amat tapi kualitas bagus guys. Ya, DSP dan subwoofer kita pakai yang kolong. Ada di bawah sini ya, cuman speaker depan belakang, subwoofer kolong dan DSP ya, 4 macam komponen seperti itu. Jadi awalnya si ownernya untuk hemat budget interior terutama di audio ntar dulu, tapi saya beri pengertian guys, kalau mobil luarnya udah cakep tapi audio di dalam masih bassnya cepak-cepuk kayak gitu aja kan nggak seru ya. Jadi saya arahin untuk Pak bisa pakai ini, oke, budget nggak terlalu tinggi tapi kualitas bagus. Malah ownernya juga kepingin sekalian pasang rear seat entertainment guys. Jadi yang belakang ini udah Android dan langsung bisa on, nyambung ke depan juga bisa, nyambung ke audio utama juga bisa guys ya. Jok kita ganti dengan bahan kulit microfiber dan ada karbonnya juga nih guys ya. Ada karbonnya, ada aksen merahnya dikit. Tapi benang biasanya merah nih, si bapaknya nggak kepingin seperti itu, full hitam ya oke juga sih ya. Karpet kita pakai yang mangkok, peredam kita pakai yang ekstrim guys ya. Peredam ekstrim harus wajib di Innova Ribbon karena berisik banget, suara mesin, suara luar, suara ban itu gerung-gerung nggak karuan ya. Cara pemasangan peredam kita agak berbeda dari orang lain yang cuman mungkin menggunakan aluminium foil. Kita ada layer-layer berikutnya yang punya fungsi khusus ya, setiap layernya itu punya fungsi khusus seperti itu ya. Ini spion DVR kita pasang seperti ini dan kalian bisa lihat ya kerapiannya. Kita perhatiin sampai kita berikan selongsong kabel spiral seperti ini. Atap kita peredam dan juga kita ganti warnanya jadi hitam ya. Bahannya halus guys, jadi secara suara lebih bagus, secara tampilan juga lebih mewah ya, naik kelas. Namanya modif, secara fungsi dapat, secara cakepnya oke, dan yang ketiga naik kelas, itu wajib guys ya. Oke, satu hal lagi guys, kaca film ya. Kaca film kita pakai Perfection ya. Kenapa kita pakai Perfection? Yang depan kita pasti pakai yang 40% supaya adem ya, karena cuaca di Semarang ini 37, 39, 42, aduh minta ampun. Jadi kita butuh kaca film yang oke, meskipun ini mobil nggak dipakai di Semarang, tapi tetap kita sarankan dengan kondisi panas yang luar biasa ini harus adem guys ya. Jadi ketika ini tangan saya taruh sini ini nggak berasa panas, cuman kayak anget-anget aja dikit ya. Pinggir kita pakai 60, tengah ke belakang kita pakai yang 80 Perfection guys. Garansi sampai 7 tahun, harga ekonomis dan adem guys. Sebelum kita lihat yang kita ke depan lihat yang di mesin, kita buka dulu ya audionya seperti apa, kualitas gambar dan suaranya guys ya. Yang di headrest ini 12 inch, yang di depan ini 9 inch ya. Yang di belakang bisa dibeli per piece, bisa langsung 2 juga bisa. Ya, meskipun subwoofernya subwoofer kolong ya, tapi kalau kita tuningnya bisa pas, suara tetap dapatnya, bassnya bagus guys, tetap kenceng, bisa menuin dashboard dan triplenya juga kita dapat oke.
Enak banget ya. Sambil kita nikmatin musik, sambil jalan sama keluarga, ya nyantai. Nah, ini dapat semua guys ya. Longgarnya dapat, budgetnya dapat, suara juga oke, nyamannya juga dapat. Ya, kita memang bikin jadi di dalam tuning itu kan ada time delay segala untuk kita ukur jarak kiri, kanan, tengah, belakang dan subwoofer itu seperti apa supaya datang ke arah kita itu bisa dalam waktu yang bersamaan dan enak didengar guys. Dan udah didapat semua di mobil ini guys. Oke. Nah, ya kalau kalian tadi lihat yang di dalam pakai mesinnya karbon, shocknya satu aja udah cukup. Kalau yang besi harus dua, kalau nggak kuat dorongnya. Ya, oke. Kalian bisa lihat juga nih guys kerapian kita dalam pemasangan kabel lampu. Ya meskipun ada lampu-lampu yang ditambahkan tapi kerapian tetap oke. Ya, ini kalian bisa lihat juga di sini sekringnya. Ya. Semua kita aturin supaya rapi, enak dilihat dan aman. Oke. Oke guys, demikian vlog kita tentang Innova Reborn dengan budget minim ya. Kalau kalian kepingin tahu budget minim seperti ini ya, tetap oke ya. Cakep, asal pemilihan piranti modifnya itu pas, mobil dilihat tetap enak guys ya. Jangan sampai salah pilih dan mobil dilihat kurang wow ya. Udah terlanjur kalau salah pilih mau lanjutin ke tahap berikutnya udah males ya. Oke guys, kalau kalian ada mobil yang mau kalian modif bisa hubungi kami di nomor telepon yang ada di bawah ini. Bisa konsultasi dulu, ngobrol dulu yang cocok yang mana, seperti apa, budgetnya seperti apa, kita aturin semua yang terbaik buat kalian. Thank you atensinya. Sampai berjumpa di vlog otomotif kita selanjutnya. Salam modif Garuda Jaya.